Dunia hari ini sedang menyaksikan sebuah pertunjukan kekuasaan yang tampak sederhana di permukaan, namun menyimpan jebakan mematikan di kedalaman. Ketika kamera media internasional menyorot langkah penuh percaya diri dari Donald Trump di Venezuela, banyak orang mengira ini hanyalah cerita lama tentang Amerika Serikat yang kembali bermain sebagai polisi dunia. Penangkapan Nicolás Maduro, klaim sepihak sebagai presiden sementara, dan pameran aset minyak Venezuela seolah menjadi simbol kemenangan mutlak Washington. Namun justru disinilah letak kesalahpahaman terbesar. Trump mungkin merasa sedang berdiri di atas ladang emas hitam, tetapi sesungguhnya ia sedang menginjak sebuah bom finansial. Dan saklar bom itu tidak berada di Caracas, melainkan di Beijing. Beberapa jam setelah Maduro ditangkap, terjadi pertemuan yang hampir tidak terendus media. Sebuah pertemuan senyap, tertutup, dan penuh kalkulasi antara utusan khusus dari Xi Jinping dengan lingkaran kekuasaan Venezuela. Dunia tidak diberi siaran pers, tidak ada foto resmi, tidak ada pernyataan diplomatik, namun justru dari kesunyian itulah pesan paling keras dikirimkan. Cina tahu apa yang sedang terjadi, dan lebih penting lagi, Cina sudah mempersiapkan langkahnya jauh sebelum Trump melangkah ke ladang minyak Venezuela. Ketika Amerika Serikat sibuk berbicara tentang demokrasi, pemulihan stabilitas, dan penegakan hukum internasional, Beijing hanya duduk, menonton, dan mungkin tersenyum. Karena bagi Cina, Venezuela bukan sekadar negara bermasalah di Amerika Latin. Venezuela adalah jaminan utang. Venezuela adalah kontrak jangka panjang. Venezuela adalah aset yang telah diikat secara legal, finansial, dan geopolitik selama lebih dari 2 dekade. Venezuela bukan negara biasa. Secara geopolitik, ia adalah permata mahkota energi dunia. Cadangan minyak terbukti terbesar di planet ini, bahkan melampaui Arab Saudi. Namun, di bawah kepemimpinan Hugo Chavez dan kemudian Nicolás Maduro, kekayaan ini tidak dikelola seperti harta karun, melainkan dijadikan jaminan. Sejak tahun 2007, Cina telah mengucurkan lebih dari 60 miliar dolar Amerika Serikat ke Caracas. Bukan dalam bentuk hibah, bukan pula investasi amal, melainkan pinjaman strategis dengan syarat yang sangat cerdas. China tidak meminta bunga dalam bentuk uang tunai. Mereka tahu inflasi bisa menggerus nilai uang. Mereka tahu dolar bisa dicetak tanpa batas. Maka mereka meminta pembayaran dalam bentuk minyak mentah. Setiap barel minyak Venezuela yang mengalir ke Cina adalah cicilan utang. Setiap kilang yang berdiri adalah pengikat kedaulatan. Inilah diplomasi utang gaya Beijing. Sebuah strategi yang tidak membutuhkan kapal induk, tidak membutuhkan pangkalan militer, dan tidak membutuhkan invasi bersenjata. Disinilah letak ironi terbesar dari langkah Amerika Serikat. Ketika Washington mencoba menyita aset minyak Venezuela, ketika mereka mengintervensi secara politik maupun militer, sesungguhnya mereka bukan sedang berhadapan dengan Maduro. Mereka sedang menyentuh jaminan utang milik Cina. Dalam logika finansial global, itu sama saja dengan merampok bank terbesar kedua di dunia, lalu berharap bank tersebut diam saja. Pertanyaannya kemudian, bagaimana China bisa membalas tanpa mengirim satupun tentara? Jawabannya ada pada jantung sistem keuangan Amerika sendiri, yaitu obligasi Amerika Serikat. Untuk memahami ini, kita harus berhenti sejenak dan melihat Amerika bukan sebagai negara adidaya, melainkan sebagai sebuah korporasi raksasa. Korporasi yang pengeluarannya jauh lebih besar daripada pendapatannya. Dan untuk menutup selisih itu, ia menerbitkan surat utang. Surat utang inilah yang dikenal sebagai obligasi Amerika Serikat. Cina adalah salah satu pemegang terbesar obligasi ini. Artinya, Amerika Serikat hidup dari kepercayaan bahwa Cina dan negara lain bersedia memegang kertas janji bayar mereka. Selama obligasi itu dipegang, dunia percaya bahwa dolar stabil. Selama dunia percaya pada dolar, Amerika bisa terus mencetak uang untuk membayar utangnya sendiri. Bayangkan, Amerika adalah sebuah toko besar. Untuk bertahan hidup, toko ini mengeluarkan kupon belanja kepada seorang pelanggan kaya bernama Cina. Kupon ini adalah janji bahwa toko akan menghormati nilainya di masa depan. Karena pelanggan kaya ini memegang kupon dalam jumlah besar, orang-orang percaya toko tersebut aman. Namun suatu hari, pemilik toko menyinggung pelanggan kaya itu, bahkan mencoba merebut barang yang secara tidak langsung sudah dijaminkan kepadanya. Apa yang perlu dilakukan pelanggan kaya itu untuk menghancurkan toko? Ia tidak perlu memukul, tidak perlu berteriak, ia cukup berdiri di depan toko dan menjual semua kupon itu dengan harga murah ke pasar. Seketika, nilai kupon jatuh, orang-orang panik, kepercayaan hilang, tidak ada lagi yang mau memegang kupon tersebut. Dalam dunia nyata, kupon itu adalah obligasi, dan toko itu adalah dolar Amerika Serikat. Jika Cina melepas obligasi Amerika Serikat ke pasar secara besar-besaran,
Dampaknya bukan sekadar teknis keuangan, ini adalah nuklir finansial. Nilai dolar akan jatuh, inflasi di Amerika akan meledak, harga pangan, energi, dan kebutuhan pokok akan melonjak karena uang kehilangan daya belinya. Amerika tidak akan runtuh karena bom, tetapi karena serangan jantung ekonomi. Dampaknya tidak berhenti di Amerika. Dunia akan menghadapi volatilitas komoditas yang ekstrim. Volatilitas adalah kondisi di mana harga bergerak liar, naik dan turun secara drastis dalam waktu singkat. Minyak, sebagai darah industri global, akan menjadi pemicu utama. Ketika pasokan Venezuela terganggu, ketika Amerika dan China berhadapan di jalur energi, pasar akan panik, pembeli akan berebut, harga melonjak. Lalu muncul spekulasi, rumor, dan berita bohong. Harga jatuh, naik lagi, jatuh lagi. Dalam kondisi seperti ini, pabrik-pabrik tidak bisa menghitung biaya produksi. Investor tidak berani mengambil keputusan. Perdagangan global melambat. Dunia masuk mode lumpuh karena ketidakpastian. Inilah efek domino dari konflik yang terlihat lokal, tetapi sesungguhnya global. Amerika Serikat mungkin membungkus langkahnya di Venezuela dengan narasi demokrasi, namun di balik itu, ada doktrin lama yang sedang dipertahankan mati-matian, yaitu doktrin Monroe, sebuah doktrin abad ke-19, yang menyatakan bahwa belahan bumi barat adalah halaman belakang Amerika, wilayah yang tidak boleh disentuh kekuatan asing. Masalahnya, dunia telah berubah, halaman belakang itu kini dipenuhi proyek infrastruktur Cina, dari pelabuhan, tambang, hingga jaringan listrik. Cina tidak datang membawa mesiu, mereka datang membawa kontrak, mereka tidak menembakkan senjata. Mereka menandatangani perjanjian. Ketika Trump datang dengan sepatu Lars militer, ia tidak hanya menginjak tanah Venezuela, ia menginjak properti investasi Cina. Dan China tidak merespons dengan kemarahan emosional, melainkan dengan kesabaran strategis. Ancaman terbesar bagi Amerika bukanlah kehilangan satu ladang minyak, melainkan percepatan dedolarisasi. Selama puluhan tahun, minyak dunia dijual dalam dolar. Inilah yang disebut petrodolar. Sistem ini membuat dolar selalu dibutuhkan, selalu dicari, dan selalu dominan. Namun kini, Venezuela dengan dukungan Cina dan Rusia mulai menjual minyak dalam mata uang lain, termasuk yuan dan mata uang digital. Jika negara-negara lain melihat bahwa dolar digunakan sebagai senjata politik, mereka akan mencari alternatif. Inilah yang sedang didorong oleh BRICS, termasuk Indonesia. Jika dolar kehilangan statusnya sebagai mata uang cadangan dunia, Amerika akan kehilangan kemampuan utamanya, yaitu mencetak uang untuk membayar utang luar negeri yang telah menembus angka puluhan triliun dolar. Dalam kondisi itu, Amerika bisa saja masih memiliki kapal induk, pesawat tempur, dan teknologi militer tercanggih. Namun semua itu membutuhkan bahan bakar. Dan tanpa mata uang yang dipercaya dunia, Amerika akan kehabisan bensin geopolitik. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, konflik ini bukan tontonan jauh. Sebagai negara importir minyak, Indonesia akan langsung merasakan dampaknya jika harga energi melonjak. Volatilitas global akan menekan 13 rupiah. Jika perang mata uang antara dolar dan yuan meletus, stabilitas ekonomi domestik akan diuji. Inilah kondisi di mana gajah berkelahi dan kancil mati di tengah-tengah. Trump mungkin merasa menang hari ini. Ia mungkin merasa berhasil menundukkan Maduro dan menguasai kilang minyak di pesisir Caracas. Namun dalam permainan catur jangka panjang, Beijing telah menempatkan Amerika dalam posisi skakmat finansial. China tidak perlu menang di hutan Venezuela. Mereka cukup menunggu Amerika kelelahan oleh inflasi dan beban utang yang mereka ciptakan sendiri. Dunia sedang bergerak menuju pergeseran tektonik besar-besaran. Kekuatan militer mungkin masih berada di tangan Washington, tetapi kendali atas detak jantung ekonomi global perlahan namun pasti bergeser ke timur, ke China. Venezuela hanyalah pemicu, bukan akhir cerita, melainkan awal dari penataan ulang tatanan dunia. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang paling sabar. Apakah Amerika akan mundur dan mengakui bahwa dunia telah berubah, atau justru memaksakan kehendak dan memicu kiamat finansial global? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun satu hal pasti, ranjau itu sudah terinjak, dan dunia sedang menahan napas menunggu ledakan berikutnya.